Pernyataan Joko Widodo bahwa ngalah itu ada batasnya, memberi pesan yang sangat tegas bahwa ke depan Jokowi akan menggunakan langkah-langkah strategis yang ingin memastikan bahwa hak-haknya sebagai warga negara adalah setara dan ia ingin juga melakukan pembelaan diri ketika banyak serangan-serangan politis dan ideologis diarahkan untuk menjatuhkan bahkan menghancurkan harkat dan martabat Jokowi. Bagaimana kita memaknai pernyataan Jokowi ini? Apakah ini sinyal bahwa Jokowi sedang mempersiapkan aksi balasan terhadap mereka-mereka yang konsisten melakukan upaya sistematis untuk menyerang harkat dan martabat Jokowi sebagai mantan presiden dan bahkan sebagai warga negara yang setara kedudukannya dan punya hak konstitusional untuk melakukan pembelaan diri. Bagaimana kita membincang fakta ini sebagai fakta politik? Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, setiap warga negara itu sejatinya setara dan karena itu masing-masing warga negara punya hak dan kewajiban yang diatur secara konstitusional. Dalam konteks itu, rasanya setiap orang punya hak jawab dan membela diri ketika serangan-serangan politik ideologis diarahkan untuk menjatuhkan harkat dan martabat seseorang. Bahkan upaya pembelaan diri itu dibenarkan untuk menjadikan apa yang dituduhkan sebagai bagian dari konspirasi politik itu dapat dilakukan tindakan terukur yang kemudian bisa membalikkan fakta jika memang maksudnya adalah untuk juga menyeimbangkan opini publik yang sudah terlanjur memandang bahwa seseorang itu dianggap sebagai sumber masalah atau biangnya masalah dalam kehidupan politik dan demokrasi. Ini juga yang dilakukan oleh seorang Joko Widodo ketika ia memberikan pernyataan tegas bahkan keras bahwa mengalah itu ada batasnya dan ke depan ia ingin memberi pesan pada siapapun yang terus konsisten untuk melakukan serangan politik ideologis terhadap Joko Widodo dan keluarganya, maka ia akan bergeming dan berusaha untuk menjadi warga negara yang setara dalam urusan politik, hukum, sosial, kebudayaan, dan karena itu posisinya yang setara itu hendak dimaknai Jokowi bahwa ia punya kesempatan yang sama, hak yang sama untuk melakukan pembelaan diri. Ketika serangan-serangan itu semakin membuat Jokowi akhirnya resah dan gelisah bahwa banyak serangan itu yang tidak benar dan karena itu ia ingin memberikan klarifikasi atau hak jawabnya agar publik luas juga memiliki informasi yang berimbang dan benar, dan informasi itu diharapkan memberikan paham-paham yang apa yang sebenarnya terjadi, dan kita menunggu apa yang sebetulnya sedang dipersiapkan oleh seorang Jokowi ketika ia mengatakan mengalah itu ada batasnya, dan karena itu Jokowi bersiap diri dengan seluruh potensinya yang ada dan seluruh kapasitasnya untuk melakukan pembelaan terhadap siapapun yang melakukan serangan-serangan yang kadang-kadang serangan-serangan itu penuh dengan semangat disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian.
Nah, teman-teman, izinkan saya untuk memberikan beberapa catatan bahwa ada beberapa kemungkinan skenario yang kiranya itu bisa kita anggap sebagai kemungkinan-kemungkinan dari apa yang dipersiapkan oleh Jokowi untuk melakukan serangan balik kepada mereka-mereka yang konsisten melakukan upaya yang sistematis untuk melemahkan dan bahkan merendahkan dan bahkan juga menghancurkan harkat dan martabat Jokowi dan keluarganya. Skenario yang pertama adalah Jokowi akan memanfaatkan kemampuannya dan jejaringnya yang masih kuat karena ia adalah mantan presiden yang telah purna tugas selama 10 tahun. Dan ini harus kita tempatkan secara serius bahwa orang-orang yang loyal pada Jokowi itu juga adalah orang-orang yang ingin terus membantu Jokowi. Karena selama ini Jokowi memang telah memberikan kontribusi besar dengan memberi konsesi dan kesempatan pada beberapa orang yang telah menduduki jabatan-jabatan tertentu. Dalam konteks ini, saya paham bahwa mungkin juga ada politik ucapan terima kasih yang ingin Jokowi juga dapatkan dari orang-orang yang selama ini telah mendapatkan konsesi ketika Jokowi berkuasa selama 10 tahun. Skenario yang kedua, Jokowi akan menggunakan perangkat media sosial, di mana media sosial adalah salah satu perangkat teknologi yang dapat menolong untuk siapapun bisa menjadi orang yang punya gagasan dan pandangan-pandangan politik yang ingin disebar sehingga banyak orang tahu. Dan dalam konteks itu, Jokowi ingin memanfaatkan ruang media sosial sebagai tempat di mana ia ingin menebarkan gagasan-gagasan politiknya tentang Indonesia yang lebih baik hari ini dan ke depan. Dan dalam konteks itu, media sosial juga menjadi kekuatan besar untuk menolong Jokowi bisa memberikan klarifikasi terhadap banyak hal yang disalahpahami oleh banyak orang dan sengaja disebarkan melalui media sosial juga, sehingga terjadi pembelahan opini bahwa seolah-olah Jokowi adalah sumber masalah atau biang masalah, dan karena itu Jokowi melalui media sosial hendak meneguhkan bahwa inilah yang sebenarnya yang terjadi dan itulah yang sudah ia lakukan ketika ia merespon pernyataan politisi PDIP Deddy Sitorus yang menuduh bahwa Jokowi mengirim utusan ke PDIP meminta Hasto untuk mengundurkan diri dan meminta agar utusannya itu melobi kembali PDIP agar membatalkan pemecatan terhadap dirinya. Seorang Jokowi ingin memberi pesan bahwa itu adalah pernyataan yang berlebihan dan tidak ada kepentingan apapun ia dengan PDIP sekarang ini. Dan karena itu, apa yang dituduhkan oleh seorang Deddy Sitorus itu adalah sebuah pembohongan publik dan sekaligus fitnah yang luar biasa. Karena itu reaksi dari seorang Jokowi adalah ia mengingatkan siapapun termasuk Deddy Sitorus dan keluarga besar PDIP bahwa fitnah-fitnah seperti ini yang selama ini ia selalu mengalah, ia ingin katakan bahwa mengalah itu ada batasnya. Inilah respon keras seorang Jokowi bahwa siapapun yang menebar kebencian dengan mengatakan hal-hal yang merupakan pembohongan publik, maka ia ingin melakukan pembelaan diri bahwa semuanya itu tidak benar. Lalu yang ketiga, teman-teman, ada skenario lain bahwa Jokowi juga ingin memanfaatkan berbagai macam potensi yang ia miliki karena ia dekat dengan rezim pemerintahan Prabowo. Bahkan ia tahu dan sadar bahwa anaknya atau putranya itu ada dalam gerbong pemerintahan Prabowo karena Gibran adalah wakil presiden dari Presiden Prabowo Subianto. Ini juga menjadi sinyal bahwa Jokowi masih punya taring yang besar dan bahkan Prabowo Subianto sangat kuat memperhitungkan keberadaan Jokowi sebagai kekuatan sosial, kebudayaan, dan politik yang tidak kecil. Gerbong Jokowi teramat besar dan itulah yang dihitung
sangat oleh seorang Prabowo Subianto. Karena itu, sekalipun seorang Jokowi tidak memberikan pernyataan resmi kepada Prabowo untuk meminta bantuan, rasanya Prabowo akan memberikan sinyal bahwa ia berada bersama dengan Jokowi, dan itu artinya bahwa apa yang dialami oleh seorang Jokowi itu juga yang akan diwujudkan sebagai keinginan Jokowi agar Prabowo melakukan langkah-langkah hukum untuk menertibkan siapa saja yang secara sewenang-wenang melakukan tindakan yang inkonstitusional dengan menebar fitnah dan ujaran kebencian. Dalam konteks ini, teman-teman, 3 skenario ini kiranya memberikan catatan kepada kita bahwa Jokowi ke depan menyiapkan strategi-strategi yang ingin membuktikan bahwa ia bukan pemimpin yang bisa diperlakukan semena-mena, tetapi ia adalah pemimpin yang ingin membuktikan diri. Ia masih punya kekuatan besar yang berada di belakangnya dan ingin menggunakan kekuatan itu untuk membela diri dengan cara-cara yang benar pula, agar setiap orang yang terus nyinyir dan menebar kebencian dapat malu dan dipermalukan, karena tindakan politik mereka sama sekali merusak tatanan berdemokrasi yang sehat di tanah air kita.